Oke, selamat pagi Bu Ju. Selamat pagi Bu Eni. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat selalu dan tetap semangat. Oke, moto yang seorang guru yang luar biasa. Oke, mantap Bu. Bu, di sini saya selaku mahasiswa dari kebetulan saat ini saya ditugaskan atau ada tugas seperti itu untuk mewawancarai salah satu sekolah yang terdekat tempat saya mengajar untuk mewawancarai pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang kita tahu sudah banyak sekolah melaksanakan kurikulum ini. Nah, untuk saat ini bolehkah Bu kira-kira saya dikasih kesempatan untuk mengajukan pertanyaan? Boleh, boleh silakan Bu. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya yang saya berikan. Nah, kira-kira di sini saya mengetahui di sekolah Kartini ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, sudah dari sejak kapan gitu Bu melaksanakan kurikulum merdeka? Ya, kami adalah salah satu sekolah penggerak, sekolah penggerak angkatan kedua pada tahun 2021. Nah, sejak tahun 2021 itu kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka dan itu wajib. Nah, untuk tahap pertama kurikulum merdeka itu kami laksanakan untuk level kelas 1 dan kelas 4. Sekarang ini kami berada pada tahun kedua yang melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Next tahun 2024-2025 seluruh level kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk tahun acara berikutnya gitu. Ya, jadi semua kelas sudah mulai melaksanakan kurikulum merdeka tahun depan, tahun ajaran depan. Nah, bagaimana kami mengimplementasikan kurikulum merdeka itu? Ya, kita mulai dari membuat KOSP. Nah, jadi kami menyusun KOSP itu berdasarkan karakteristik sekolah kami. Ya, apakah itu memperhatikan karakteristik peserta didiknya, pendidiknya, orang tua muridnya, kemudian lingkungan sekolah, sarana dan prasarana. Jadi pijakan kami untuk menyusun KOSP itu berdasarkan karakteristik sekolah. Nah, jadi di samping karakteristik sekolah, kami juga mempertimbangkan dan memperhatikan rapot mutu sekolah atau rapot pendidikan sekolah kami, sampai mana capaian kami, itulah menjadi pijakan kami untuk merancang program sekolah yang kami tuangkan dalam KOSP. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran di sekolah kami merancang 3 program besar. Yang pertama adalah program intrakurikuler, kemudian program ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah program kokurikuler. Nah, yang intrakurikuler ini lebih kepada berbasis mata pelajaran yang kami atur dalam jadwal pelajaran. Istimewanya dalam kurikulum merdeka ini ada tambahan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, kemudian di dalam kegiatan ekstrakurikuler kami mengembangkan atau menumbuh kembangkan bakat dan minat serta potensi peserta didik. Nah, itu di luar dari kegiatan intrakurikuler. Dan yang paling penting dan membedakan dari kurikulum 2013 adalah kegiatan atau program kurikulernya. Di sini kami mulai melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila. Ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Namun bukan hanya di dalam P5 saja sih kami menumbuh kembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, tetapi di dalam kegiatan intrakurikuler pun kami mulai menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam setiap pembelajaran kami. Ya, misalnya saja begini, karakter beriman dan bertakwa itu kan ada 5 akhlak kepada alam, akhlak kepada sesama manusia, negara, bahkan ya kepada Tuhan. Nah, akhlak kepada alam, bagaimana anak mencintai alamnya, itu kami ajarkan melalui kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler dalam P5. Bagaimana mereka harus mandiri, percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, percaya diri, tampil di hadapan teman-temannya, ya, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian bagaimana dia bisa mengembangkan prestasinya, kemudian menumbuhkan juga nilai
karakter kreatif, bagaimana anak-anak bisa mengeksplor kemampuan potensinya untuk menghasilkan sebuah karya, baik itu seni, ya, olahraga maupun seni kriya dan sebagainya. Kemudian bagaimana mereka harus mampu bernalar kritis dalam setiap kesempatan belajar di kelas maupun di dalam kegiatan P5-nya. Mereka dapat menunjukkan sikap bernalar kritis dalam diskusi misalnya, ya, dalam diskusi, dalam presentasi, bahkan mereka berdebat, membahas sebuah materi, itu diajarkan bahkan dari level kelas rendah. Namun bagaimana mereka bisa berdiskusi, bernalar kritis, itu tentu saja setiap level berbeda capaiannya, seperti itu. Kemudian bagaimana mereka harus bergotong royong dalam setiap kesempatan diskusi, mengerjakan proyek, itu mereka lakukan secara gotong royong. Di sini dibangun bagaimana mereka harus menghargai ide dan pendapat teman-temannya, bagaimana mereka harus bisa tidak memaksakan keinginannya di dalam komunitasnya, seperti itu. Peduli juga terhadap sesama, itu kami ajarkan di dalam pembelajaran intra maupun kokurikuler. Kemudian bagaimana kami kuatkan karakter Bu ya, tadi sudah ya, kreatif, semua budaya, ya semua begitulah. Jadi tidak hanya di dalam P5 tapi juga di dalam intrakurikuler pun kita kuatkan, bahkan di dalam ekstrakurikuler. Kemudian dalam pembelajarannya Bu, sebelum kami melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada kurikulum merdeka, yang paling penting adalah kami melakukan asesmen. Nah, asesmen yang kami lakukan nih Bu ya, yang paling awal itu adalah asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini kami lakukan ada 2 jenis. Yang pertama diagnostik kognitif, yang kedua adalah non kognitif. Nah, biasanya non kognitif ini kami lakukan di awal tahun ajaran. Bagaimana kami bisa memetakan profil peserta didiknya, bagaimana potensi minat bakatnya, latar belakang sosialnya dan sebagainya, kemudian gaya belajarnya, kemudian kesulitan belajarnya, itu kami identifikasi di awal tahun pelajaran. Inilah yang menjadi pijakan kami untuk merancang pembelajaran nanti di dalam intrakurikuler. Kemudian ada satu asesmen diagnostik yang lain, yaitu kognitif. Nah, ini kami laksanakan setiap kami akan memulai atau masuk kepada topik baru atau materi baru. Nah, ini kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana anak memiliki pengetahuan awal, ya, atau kesiapan belajarnya untuk menerima materi yang baru. Nah, ketika kami mendapatkan hasil bahwa sebagian besar anak-anak belum siap untuk menerima TP baru atau materi baru, maka kami tidak boleh melangkah ke materi baru. Kami memulai anak, memberikan penguatan dan bimbingan materi yang memang mereka belum kuasai sebagai pengetahuan awal untuk menuju materi baru. Jadi kami lakukan penguatan sampai mereka siap dan mencapai TP yang sebelumnya dan siap untuk masuk TP berikutnya di materi selanjutnya, gitu. Jadi memang harus diagnostik dulu apa-apa pengetahuan yang belum dikuasai anak, supaya kita tidak kesannya memaksakan materi baru sementara mereka belum tahu yang pengetahuan awal yang harus mereka kuasai, seperti itu. Kemudian dalam proses pembelajarannya, proses asesmen pun tidak berhenti. Jadi dalam proses pembelajarannya, sepanjang proses pembelajaran kami masih harus melaksanakan asesmen formatif. Jadi di sini fungsinya adalah untuk merefleksi proses pembelajaran yang kami lakukan, untuk memperbaiki jika memang dalam refleksi kami proses pembelajaran kami ini tidak mendukung anak untuk mencapai TP, maka kami harus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran kami. Nah, itu kami dapatkan melalui asesmen formatif. Begitu. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran kami. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya yang paling penting itu adalah asesmen formatif. Ya, jadi kita mengetahui sampai di mana sih capaian kompetensi anak untuk mencapai TP, tujuan pembelajaran pada hari itu yang paling penting. Nah, tapi setelah anak menyelesaikan TP dan berhasil mencapainya dalam melalui proses
asesmen formatif, maka kami akan lanjutkan dengan asesmen sumatif. Nah, itu biasanya kami lakukan di akhir proses pembelajaran. Nah, di sini tentu saja kami lakukan setelah TP berhasil kami ajarkan dan dicapai anak. Jadi untuk mengetahui beberapa TP yang kami ajarkan, maka kami harus melakukan sumatif. Biasanya di akhir topik, misalnya di akhir topik, ya gitu. Jadi bisa juga setelah akhir proses pembelajaran dalam setengah semester kami melakukan sumatif tengah semester. Kemudian setelah 6 bulan atau 1 semester kami melaksanakan lagi asesmen sumatif, begitu. Nanti ada, ya seperti itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Berarti dengan seperti itu yang Bu jelaskan tadi dengan pembelajaran kurikulum kita sebelumnya itu ya dengan K13 dengan kurikulum kita sekarang, berarti anak itu merasa menikmati pembelajaran dan merasa bahwasanya dari hasil pembelajaran mereka ada outputnya seperti itu ya, lebih fun. Nah seperti Ya, itu. benar. Akan tetapi terkadang di lapangan ada beberapa kendala atau masalah yang dihadapi. Kira-kira kendala atau masalah itu apa dan bagaimana cara menghadapinya gitu? Oke, baik. Kendala yang dihadapi ini di peserta didiknya dulu ya. Ya. Kendala itu pasti ada, namun kita mengenal yang namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi ketika anak mengalami kendala dalam mencapai tujuan pembelajarannya, ini perlu adanya intervensi dari guru. Jadi perlu ada bantuan, karena mungkin saja anak itu cara belajarnya yang perlu kita bantu, kemudian mungkin dia untuk mencapai TP itu harus membutuhkan waktu yang lama, mungkin dia motivasi belajarnya juga kurang. Jadi artinya proses belajarnya yang lama, kemudian butuhkan waktu yang lama, itu harus kita beri bantuan, harus kita beri penguatan sehingga anak bisa dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran diferensiasi baik itu dalam kontennya, prosesnya maupun produknya. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Jadi akan kita layani sesuai dengan keunikannya, kebutuhan belajarnya dengan pembelajaran diferensiasi. Seperti itu. Kemudian kendala di guru-gurunya nih. Dalam melaksanakan IKM bukan tidak ada kendala. Jadi kami mengalami kendala di sumber daya manusianya. Nah, jadi di SDM-nya khususnya pendidiknya. Jadi tidak semua guru itu dengan mudah menerima hal-hal baru. Nyaman dengan cara yang lama, nyaman dengan yang sudah ada. Terganggu zona nyaman. Iya, dia nyaman dengan zona yang lama gitu ya. Jadi di sini kami perlu membuka mindset mereka betapa kita ini harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Paradigma pembelajaran harus kita rubah. Cara kita mengajar harus kita rubah. Bagaimana kita harus berpusat kepada siswa, melayani pendidikan yang berpusat kepada siswa, melayani pembelajaran yang berdiferensiasi dengan kebutuhan dan kebutuhan belajar siswa, itu harus kita layani, harus kita berikan. Jadi artinya guru-guru yang mengalami kendala itu harus terus berupaya mengejar ketertinggalannya dengan terus mau belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Belajar sih tidak harus dari tatap muka saja, dari berbagai sumber pun kita bisa belajar. Dari mana saja kita bisa belajar sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro ya, dimanapun bisa menjadi sumber belajar bagi kita. Seperti itu. Kendala itu banyak lagi. Yang pertama. Kemudian adanya sarana dan prasarana, sarana prasarana penunjangnya, terutama di digitalnya. Oke ya kan. Jadi kemampuan guru untuk menguasai digital itu butuh waktu lama. Dalam artian mereka butuh waktu lama untuk belajar, gitu. Jadi tidak semua guru punya kemampuan digital yang memang menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Jadi bukan hanya pembelajaran diferensiasi, bukan itu aja, tapi siswa pun harus difasilitasi pembelajarannya secara digital, memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Apalagi anak-anak kan sudah disiapkan dengan akun belajar juga ya. Nah itu untuk bisa memfasilitasi belajar anak menggunakan akun tersebut, itu kan gurunya harus pintar dulu nih. Nah gurunya ini yang kadang harus membutuhkan banyak waktu untuk bisa memberikan pembelajaran berbasis digital kepada anak-anak. Kami terus belajar sih. Nah kendala-kendala itu ya pasti ada solusinya sebenarnya.
Ini solusinya lagi ya? Ya, solusinya. Solusinya itu teman-teman kita arahkan untuk terus mengembangkan dirinya. Tidak berhenti untuk belajar gitu Bu ya. Tidak berhenti di situ dan menyerah, tidak. Nah, kami dari pihak sekolah memfasilitasinya dengan komunitas belajar. Nah, jadi kami mengadakan komunitas belajar untuk mendengar apa sih yang menjadi kendala teman-teman dalam proses pembelajarannya menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nah, dari situ kami tidak mengajari sih, tapi lebih kepada berbagi, sharing. Jadi teman-teman yang kebetulan di sini kan ada DKP-nya, Dewan Komite Pembelajaran, yang khusus dilatih dari program sekolah penggerak. Nah, tugas DKP inilah untuk berbagi kepada teman-teman terkait implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Dari forum komunitas belajar ini, alhamdulillah sedikit terbuka mindsetnya dan mereka mau belajar. Mana yang tidak tahu ya terus bertanya dan mau belajar. Karena setiap kali memberikan materi terkait IKM itu ya mereka punya tagihan. Jadi tagihan itu yang menjadi bukti fisik bagi kami bahwa mereka itu sudah paham apa belum yang kami berikan gitu kan. Kemudian selain daripada itu kami mendesak ya, kalau nggak didesak kayaknya tidak mau belajar gitu ya. Gitu Bu ya. Ya, mendesak mereka untuk memanfaatkan platform-platform yang disediakan oleh pemerintah, terutama PMN, platform Merdeka Mengajar. Jadi kami menekankan kepada mereka bahwa belajar itu ya bisa melalui online ya, secara menggunakan PMN, khususnya pelatihan mandiri. Nah, di situ kan banyak topik tuh, ada sekitar 40 topik yang disediakan oleh pemerintah dan itu harus selesai oleh setiap guru, bukan hanya sekolah penggerak saja. Semua guru harus mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ada 40 topik tuh. Nah, setiap topik itu pun harus dilakukan aksi nyata. Nah, ini yang berat sekali. Sebenarnya alasannya klise, kenapa mereka terasa berat untuk melakukannya, karena memang waktu yang terbatas. Karena tuntutan dari pihak sekolah, yayasan dengan program-program pendidikan yang memang berbeda dari sekolah yang lain, itu sangat menyita waktu. Sehingga alasan utama itu tadi kendala ya. Walaupun ada solusinya untuk menambah pengetahuan mereka terkait IKN, tetap ada dalam solusi itu ada kendala juga sih ya. Jadi masalah waktu. Jadi manajemen waktu mereka untuk belajar itu yang perlu ditata kembali. Makanya mereka mengerjakan pelatihan mandiri itu diupayakan dalam kombel. Jadi minggu ini kami ngasih materi baru, nanti besoknya PMN, ya berikutnya kembali lagi ke materi baru supaya terpantau oleh kami bagaimana mereka melakukan pelatihan mandiri. Jika ada kendala ya kami bisa memfasilitasi seperti itu. Berarti luar biasa ya Bu penerapan kurikulum Merdeka di sekolah ini belum masih ada itu kendala di sini. Nah, untuk yang tadi solusinya semuanya sudah oke. Nah, kira-kira dari semua ini saya juga sudah mendengarkan dari penjelasan dari Ibu, membuka mindset saya juga untuk lebih mendalami ini. Karena kebetulan juga saya sekarang di sekolah saya yang saya ngajar sekarang masih belum melaksanakannya, ini masih bisa dikategorikan seperti itu. Jadi saya memang banyak belajar dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, seperti itu. Dari semua itu kira-kira masih ada nggak yang mau dibagikan gitu Bu? Baik, tadi saya sudah menyampaikan awal tadi ya terkait program co-kurikuler yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang menjadi keunggulan kami justru di P5 itu. Nah, jadi melaksanakan P5 itu bukan produk nih yang kami gadang-gadangkan, tapi lebih kepada proses sepanjang mereka menjalankan proyek. Prosesnya itu mereka harus bisa menunjukkan karakter profil pelajar Pancasilanya, yaitu tadi mereka harus bisa menumbuhkan kerjasama, gotong royong, kreativitas, kemandirian, kemudian bernalar kritisnya dan beriman dan bertakwa serta berakhlak mulianya. Jadi setiap aktivitas P5 itu diarahkan untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasilanya itu. Kalaupun mereka nantinya bisa menghasilkan sebuah produk, itu dampak dari kegiatan penumbuh kembangan dari karakter profil Pancasila itu. Jadi memang produk pun kami upayakan dapat dihasilkan oleh anak-anak, tapi untuk mendapatkan produk itu ada proses panjang yang mereka lakukan.
Dalam P5 itu mereka harus melewati beberapa alur. Misalnya ada alur pengenalan masalah. Kemudian mereka juga harus melakukan alur aksi, kemudian alur aksi, ya aksi, kemudian refleksi, evaluasi, dan pelaporan seperti itu. Jadi alur-alur itu harus dilewati, tidak ujuk-ujuk gelar karya saja, tidak. Jadi gelar karya itu endingnya saja. Mereka juga harus diapresiasikan, apa-apa yang sudah mereka lakukan dalam P5 itu harus diapresiasikan melalui gelar karya atau perayaan hasil P5 itu. Tapi yang paling penting adalah dalam P5 anak-anak itu diajarkan bagaimana menanamkan karakter profil pelajar Pancasilanya. Seperti itu. Biasa ya atas jawabannya Bu. Oke. Nah, jadi wawancara yang saya lakukan hari ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Semoga nanti lebih bermanfaat lagi kalau misalnya ini saya publis kembali, bisa banyak yang melihat. Nah, jadi untuk itu terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu dan juga jawabannya yang luar biasa. Saya sangat-sangat termotivasi atas jawabannya. Ya, akhir kata kalau misalnya ada cara tadi atau saran saya berbicara ada yang kurang tepat atau kurang tepat, mohon maaf. Oke, itu semua apa yang disampaikan tadi semoga sangat-sangat bermanfaat dan saya yakin saat ini saya juga berpikir itu sangat bermanfaat sama saya. Oke. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Zalia. Salam sehat bagi kita Senang semua. berbagi. Senang berbagi. Terima Semakin kasih. semangat kita. Oke, thank you Bu ya. Thank Ya you. Bu.